Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal fuel dilution ya. Jadi beberapa bro tanya, kenapa sih kok oli motor saya itu kok hitam, kok hijau. Jadi ada yang hijau atau bahkan ada yang hampir biru. Oli itu kebanyakan warnanya kuning. Bensin beberapa ada yang biru, ada yang hijau. Nah, salah satu ciri motor mengalami fuel dilution itu adalah ketika oli itu kecampuran bensin ya. Salah satu ciri dari fuel dilution itu adalah kalau olinya itu berubah warna menjadi warna bensin. Fuel dilution itu selalu terjadi ya, tapi levelnya beda-beda. Nah, kalau yang parah maka ya olinya akan jadi sewarna bensin. Kalau yang makin parah lagi, volumenya akan nambah. Jadi ada yang sampai volume olinya itu ketika di drain bukannya berkurang tapi nambah. Nah, kalau itu sudah keterlaluan ya fuel dilutionnya ya. Dan yang seperti itu rupanya terjadi karena pemasangan ring pistonnya salah ya. Jadi kan ring piston itu ono celahe ya, harusnya masangnya saling menyudut ya, membentuk sudut 120 derajat. Itu enggak, jadi terjadi fuel dilution. Oli juga makin cepat encer karena oli kecampuran bensin. Bensin itu encer. Jadi ketika motor mengalami fuel dilution, maka olinya akan jauh lebih encer. Kenapa sih fuel dilution? Fuel dilution itu terjadi karena ada kebocoran ya dari ruang bakar menuju ke ruang oli mesin. Kebocorannya biasanya dari piston. Jadi uap bensin yang ada di ruang bakar itu kan nggak langsung terbakar, tapi butuh waktu. Jadi disemprotnya ketika piston mulai bergerak menuju ke busi. Nah, ketika sudah menuju ke busi itu, kalau ada kebocoran maka bisa terjadi rembes dari bensin itu ke ruang oli. Semprotan bensin itu kan bentuknya partikel-partikel gitu ya, partikel-partikel campuran bensin dan udara. Campuran partikel-partikel ini tidak betul-betul sempurna ya. Sebagus-bagusnya injektor masih ada butiran-butiran tersebut. Nah, butiran-butiran tersebut akan membasahi dinding silinder juga. Jadi kalau ada kebocoran di ring piston, ada kurang rapet ya, atau dari pistonnya sendiri, itu akan ya banyak bensin yang lolos ke ruang oli. Mungkin ada yang ngomong bahwa itu terjadi karena pembakaran tidak sempurna. Jadi setelah ledakan masih ada sisa bensin. Kalau yang soal itu entah ya.
kok penulis itu lebih cenderung menyebut penyebabnya adalah sebelum terbakarnya. Tapi ya terbukti sih ya, ada yang cukup dengan ganti busi, fuel dilutionnya hilang atau berkurang atau nggak kelihatan. Jadi fuel dilution itu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang ringan, ganti bensinnya, ganti businya, memperbaiki sesuatunya, bisa sembuh. Kalau yang berat kayak motor penulis gini, dia apa-apa no tetep ya. Penyebab fuel dilution itu adalah ya keausan ya. Karena keausan jarang sekali, karena pembakaran tidak sempurna ya. Misal tidak sempurna itu biasanya ya masalah yang serius, seperti misalnya busi gagal menyala. Kalau busi gagal menyala ya kan ya otomatis bensin nggak kebakar. Busi tidak menyala ya bisa karena businya sudah mulai rusak, atau businya terlalu dingin, atau bahan bakarnya oktannya terlalu tinggi, atau kandungan energinya terlalu rendah. Hubungannya dengan AFR atau panas mesinnya juga ya. Tapi itu ya biasanya wes masalahnya serius, akan disertai masalah-masalah yang lain. Tapi fuel dilution sendiri kalau terjadinya bertahap itu biasanya karena aus. Kalau karena aus, nah sumbernya nggak ada yang lain selain oli, karena yang bertugas melindungi mesin dari keausan itu adalah oli mesin. Jadi kalau ada aus berarti olinya yang kurang tepat. Bisa karena telat ganti oli, bisa karena olinya memang perlindungannya kurang bagus. Jadi kan oli itu harus ada aditifnya, misalnya bahan olinya tidak boleh cepat rusak, kekentalannya juga tidak boleh terlalu encer, harus cukup. Kalau daerah dingin ya pakai, kalau untuk motor 10W30, daerah sedingin Jepang itu ya, kayak daerah suhu di bawah 0 derajat itu 10W30. Kalau daerah ya nanggung-nanggung gitu 10W40. Kalau daerah pinggir pantai untuk Indonesia itu harusnya SAE 60, SAE 25W60 misalnya. Tapi karena di Indonesia nggak ada, ya ONOE 20W50. Makin dibutuhkan lagi kalau misalnya silindernya aluminium. Jadi kalau silindernya aluminium biasanya toleransi itu besar, butuh oli yang lebih kental. Jadi fuel dilution itu karena oli. Ya walau ya ada fuel dilution yang nulis jelaskan tadi ya, gara-gara busi kurang Kalau telatnya itu biasanya ya dengan syarat olinya ya sudah memenuhi, ya olinya sudah layak pakai. Kalau kebanyakan sih ya terjadinya karena olinya tidak layak pakai. Jadi oli tidak layak pakai, terus dipakai sampai hitam. Dari oli sudah hitam, wah rusaknya makin parah. Pertama mungkin ya cuma makin encer aja, terus sudah mulai aus, sudah mulai terjadi fuel dilution.
Kalau sudah terjadi fuel dilution di oli berikutnya, umur oli akan makin pendek. Jadi bila saat sehat gitu ya, 2000 km, kalau olinya jelek 1000 km, kurang 500 km olinya sudah rusak ya. Begitu mengalami fuel dilution, umur 200 km sudah rusak. Ketika fuel dilution makin parah, umur 100 km oli sudah rusak. Ketika ya separah motor penulis, umur berapa? 40 km oli sudah rusak. Jadi makin parah fuel dilutionnya, makin pendek umur olinya. Jadi sama-sama oli tidak layak pakai, sama-sama oli dealer AHM atau apapun lah ya, yang asalnya bisa kepake sampai 500 km misalnya, bisa jadi cuma tahan 50 km. Jadi ya oli formulanya jelek, oli bahan olinya yang buruk, oli yang aditifnya terlalu minim, itu normalnya 500 km harus diganti, jadi cuma 50 km harus diganti. Solusi untuk fuel dilution ini cuma ganti part. Karena kalau sudah namanya haus ya wajib diganti. Karena ya sudah haus. Sama lah seperti bearing oblak, seperti templar kocak. Haus kan itu. Nah itu mau nggak mau harus diganti atau diakali sembuh lah. Tapi itu ya wajib dibenahi dari sisi hardware-nya. Jadi kalau sudah fuel dilution, mau nggak mau itu yang paling tepat itu adalah ganti hardware. Kalau nggak ganti hardware, ya itu namanya cuma ngakali ya, untuk sementara, untuk tidak memperparah. Jadi kalau sudah fuel dilution, itu umur oli akan jadi sangat pendek. Oli akan jadi cepat rusak. Kenapa cepat rusak? Ya karena olinya cepat encer. Begitu sudah terlalu encer, olinya tidak bisa lagi mencegah pergesekan antara logam dengan logam. Aditifnya kepake. Aditif yang harusnya bisa tahan lama jadi nggak tahan lama. Aditif yang harusnya bisa sampai ribuan kilometer jadi cuma bisa untuk puluhan kilometer. Nah, agar olinya tahan lama, ya perlu oli yang lebih stabil, lebih tahan. Kalau zaman dulu rekomendasinya ya oli PAO. Oli PAO itu full sintetik beneran ya, oli grup 4. Kalau sekarang sayangnya PAO itu jarang. Oli full sintetik yang ada bahannya pakai oli grup 3 atau grup 2. Nah, grup 2 atau grup 3 ini ya odo air, nggak beda dari oli mineral semi sintetik. Masih namanya full sintetik ya tetap kemampuannya sama saja. Kalau sudah fuel dilution, oli yang paling pas itu biasanya ya oli single grade. Cuma sayangnya single grade ya nggak selalu beneran single grade ya. Beberapa oli single grade itu rasanya kayak multi grade. Anehnya seperti itu. Jadi oli dikasih pengental biar kelihatan kental, padahal kalau dipakai bawa jalan jadi cepet encer. Oli yang masih terasa beneran single grade ya Meseran B40, Meseran SAE 40. Ada sih yang lain tapi selalu opo mereknya. Jadi Meseran B40, Meseran SAE 40 harusnya sih
butuh yang SAE 50 juga kalau pinggir pantai, tapi sayangnya SAE 50 yang ada sekarang harganya sangat luar biasa ya. 300.000, 400.000, 500.000 per liter, mereknya Harley. Nah, itu bisa sedikit membuat oli lebih awet. Kalau memang pinggir pantai ya terpaksa nggak bisa pakai keduanya, harus pakai yang 20W 50. Tapi ya tentu tetap aja sih kayak iso awet karena multi grade. Kalau multi grade itu artinya dibawa jalan jadi makin encer. Satu yang bisa dilakukan adalah nambahkan minyak goreng, tapi minyak gorengnya resep khusus yang campurannya minyak jagung dan minyak sawit. Produk jadinya sudah ada KCO. KCO itu campuran minyak jagung dan minyak sawit. Kalau nggak ada KCO ya bisa pakai minyak jagung buatan Dianas atau dari CCO, merek CCO atau Dianas. Kita campurkan dengan minyak sawit merek Vilma. Dah itu. Pakai kedua oli itu di motor penulis mestinya bisa lah 2000 km. 2000 km ya tentu ketika di drain oli wis hijau gelap ya. Terus selain itu yang bisa dicoba juga adalah pakai Shado XGR. Shado XGR itu akan sedikit membantu mengurangi aus pada silinder. Pada silinder ya. Kalau pada piston mungkin enggak. Jadi kerjanya Shado itu melapisi permukaan yang digesek. Gesekannya akan membuat aditifnya itu nempel, membentuk lapisan baru gitu ya, yang cukup awet lah. Ya minim yang penulis coba aditif yang berfungsi menambal silinder, nambal bearing gitu ya, yang awet itu cuma Shado XGR tok. Kayak Ceratec, kayak WPP, kayak EP Moly, Skyper Moly EP, apa mana, Nano Energizer, itu sudah penulis coba dan efeknya minim ya, efeknya hampir nggak terasa. Nah, pakai Shado itu akan membantu meningkatkan kompresi. Dari penulis sendiri, motor dari asalnya konsumsi bahan bakar api itu 45 km per liter ya. Jadi kemudian 55 km per liter, meningkat segitu ya setelah pakai Shado XGR. Tentu ya sekarang penulis juga sudah pakai macam-macam. Sekarang ini 42,1 ya. Ini pakai silek keluar. Ketok apa enggak tadi. Tapi 42,1 ini padahal dipakai sembarangan. Tadi juga kelihatan sendiri di jalan beton, menulis jalan 100. Jadi pakai Shado akan membantu. Cuma kalau pakai Shado itu kalau nggak salah ada yang ngomong kalau di motor lagi ya, ono resiko selip kopling. Jadi kayaknya kalau di motor lagi bisa bikin selip kopling. Jadi mungkin jangan banyak-banyak ya, pakai satu saset saja. Terus kalau sedang pakai Shado XGR jangan setengah kopling ya. Jadi kalau setengah kopling kan menyebabkan koplingnya itu panas. Nah kalau koplingnya panas ya jadinya Shadonya akan melapisi daerah tersebut, ya selip lah ya. Jadi kalau pas
lagi pakai sado, jangan setengah kopling. Jadi usahakan kopling itu betul-betul bekerja pada saat yang tanpa gesekan sama sekali. Tentu susah ya kalau motornya lagi macet-macetan, karena kalau macet ya pasti pakai setengah kopling. Soalnya orang lebih mikir gimana caranya ganti giginya halus ya, padahal kalau pingin bikin kopling itu awet ya, kuncinya bukan dibikin halus tapi dibikin rotok kasar. Jadi apa maneh ya wes itu ya. Jadi solusinya harusnya dari hardware. Kalau untuk motor Yamaha, penulis rekomendasikan untuk gantinya silindernya ganti yang pakai boring, pakai ditanam logam gitu, pakai boring baja. Kalau merek BRT ada ya, BRT merek apa boring baja ya, itu ya yang dipakai. Ya wes itu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.